Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar ini? Nah, ini atau jangan-jangan malah dukung Anies ya? Wah, kalau udah dukung Anies, bergetar lah. Berguncang lah dunia ini. Pada saat awal-awal bareng sama Ganjar nih, satu pesawat presidenan, datang ke Solo, dan sebagainya lah. Tapi kok akhir-akhir ini tidak nampak dukungan itu. Nampaknya sekarang orang menduga Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo kita lihat jalannya ada beda. Jalannya ada beda. Ada teger. Makin optimis gitu kan. Ditambah makin lagi. Optimis ya. Kalau kita bicara sama teman-teman Gerindra itu kan, wah optimis Pak Jokowi ke kita. Pak Prabowo itu kan negarawan bos. Itu kan ya pasti mengakomodir lah. Wah, berat meja kemudian dianggap negarawan kan enggak juga gitu. Bah, itu kan lagi kampanye. Itu acting, bos. Acting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya ingin bincang-bincang bersama dengan Bung Tony Rosin, pengamat politik, juga intelektual muda NU. Santrinya Mbah Mun. Oke, Bung. Ini politik mutakhir ini. Banyak yang masyarakat menilai itu ya. Tentang Pak Jokowi nih. Kita ngerasa nih lah Pak Jokowi. Cawe-cawe dikit lah kalau bahasa sekarang. Bung, begini nih. Ada sebagian pertanyaan ini dari netizen. Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar ini? Nah, ini atau jangan-jangan malah dukung Anies ya? Wah, kalau udah dukung Anies, bergetar lah. Berguncang lah dunia ini. Tapi politik itu saya pikir tetap semuanya ada kemungkinan. Ya, kemarin di awal Pak Jokowi kelihatannya mendukung Pak Ganjar, menyiapkan KIP. Sudahlah, semua tahu kalau KIP itu orang menafsirkan dengan sangat kuat atas keinginan juga dari Pak Jokowi. Itulah kemudian makna cawe-cawe itu ya. Terus, tetapi ternyata gagal. Gagal. Tapi setelah itu Ibu Mega mengumumkan setelah sekian lama, mengumumkan tahu-tahu Pak Ganjar, sebagai petugas partai. Sebagai petugas partai. Yang ditingkatkan tugasnya. Ditambahlah. Ditambah. Setelah itu kemudian Pak Jokowi kok kelihatannya pada saat awal-awal bareng sama Ganjar nih, satu pesawat presidenan, datang ke Solo, dan sebagainya lah. Tapi kok akhir-akhir ini tidak nampak dukungan itu. Satu sisi dukungan itu nggak nampak, di sisi lain gitu loh, malah bilang saya cawe-cawe. Nah, lalu dukungannya kemana? Cawe-cawenya kemana? Ini. Tidak netralnya, beliau bilang tidak netral berarti ke arah mana? Betul. Ya, yang ingin didorong oleh beliau. Meskipun kita semua rakyat Indonesia sepakat dan hormat kepada Pak Jokowi yang mulia, kalau Pak Jokowi seandainya itu tidak ikut-ikutan, berada di tengah, netral sebagai bapak bangsa. Pak Jokowi adalah milik bangsa ini. Pak Jokowi adalah milik semua golongan. Pak Jokowi adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Mau yang dukung atau tidak yang dukung, mau yang kritik atau tidak yang ngeritik, gitu kan. Ada berapa kubu, 10 kubu, 15 kubu, Pak Jokowi itu adalah milik semua. Ini adalah keinginan rakyat supaya Pak Jokowi menjadi betul-betul bapak bangsa. Tapi kalau kemudian masuk di dalam realitasnya, banyak praduga bahwa Pak Jokowi tidak netral. Kalau tidak netral itu kemudian arahnya kemana? Nampaknya sekarang orang menduga Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo kita lihat jalannya ada beda. Jalannya ada beda. Ada teger. Makin optimis gitu kan. Ditambah lagi. Optimis ya. Kalau kita bicara sama teman-teman Gerindra itu kan, wah optimis Pak Jokowi ke kita, Dan itu membuat sewot juga. Adian bilang, menulis bagus tulisannya, kan.
ada 7 hal Pak Jokowi itu diuntungkan oleh PDIP, macam-macam lah, diantaranya ada Gibran di situ diusung oleh PDIP, ada menantunya diusung oleh PDIP, Pak Jokowi juga ketika wali kota 2 kali diusung oleh PDIP, jadi gubernur diusung oleh PDIP, presiden 2 kali diusung PDIP, Pak Jokowi 5 plus putranya, Gibran di Solo plus menantunya si Bobi di semua PDIP wali kota. 7 kemenangan Pak Jokowi yang diberikan oleh PDIP. Nah, dalam konteks ini wajar kalau Adian bicara seperti itu, merayu Pak Jokowi itu saya yakin tahulah itu tidak mungkin kemana-mana. Kira-kira eufemisme itu kan, bahasanya bisa direbut meskipun PDIP kalau daripada ke sana mendingan netral deh, kira-kira gitu ya. Kalau nggak netral ya ke sini dong. Tetapi dari ini semua kita coba untuk pahami bahwa kalau memang Pak Jokowi pada akhirnya tidak netral dan cawe-cawe, meskipun itu tidak menjadi keinginan kita semua, tapi kalau kemudian kita baca arahnya, Pak Jokowi itu sedang bermanuver untuk menekan, mempressure Ibu Mega. Oke, dengan mungkin ada semacam deklarasi para relawan Jokowi yang di Gibran di Solo itu kan, contoh misalnya di Solo itu kan. Jadi kira-kira kenapa Pak Jokowi melakukan itu, seperti tidak diberikan ruang di Ganjar untuk ikut menentukan. Sebab apa? Kalau sudah ketua partai yang bilang di PDIP, di Gerindra, di Nasdem misalnya juga, lalu ada beberapa partai, diantaranya juga Demokrat, otoritasnya itu ada di ketua umum atau Dewan Suro. Di PKS saja Dewan Suro. Apa yang dikatakan itu adalah fatwa, tidak bisa dibantah. Dan di PDIP mutlak itu adalah milik ketua umumnya, yaitu Ibu Megawati. Ini petugas partai. Pak Ganjar, Anda petugas partai, tidak mengikuti Ibu Mega. Apapun keputusan Ibu Mega, kalau udah petugas partai maka harus ikut. Kita lihat Pak Ganjar ketika ditawarin oleh PAN, oleh KIB lah semuanya itu untuk deklarasi, nggak mau. Saya ini kader PDIP. Benar. Loyalitas Pak Ganjar ini tentu kepada Ibu Mega yang punya partai, tidak akan pernah bisa loyalitas kepada yang lain kecuali kepada Ibu Mega. Dan memang harusnya begitu. Betul. Itu sebagai kader partai nanti, ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah, ya milik semua warga Jawa Tengah, bukan milik warga PDIP saja, partai PDIP. Kalau seseorang itu diangkat menjadi kepala daerah, seorang itu diangkat menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden, setelah dilantik, saya ini milik rakyat. Bernegosiasi dengan partai, saling memberikan sesuatu sewajarnya, dan itu karena butuh dukungan. Tetapi semua kinerjanya harus diorientasikan untuk rakyat, merangkul semua potensi yang ada untuk ikut serta dilibatkan. Tapi kembali lagi ketika itu, inilah yang kemudian membuat Pak Jokowi tidak memiliki cukup ruang untuk mempengaruhi dan ikut serta dalam keputusan-keputusan, diantaranya capresnya siapa. Ya maunya Pak Jokowi si Erick Thohir gitu loh. Cadangannya si siapa? Teman saya SSU Sandiaga Uno. Itu alternatif aja gitu loh. Tetapi Ibu Mega nampaknya tidak mau. Pak Jokowi itu calonnya adalah Pak Erick Thohir. Betul. Terus kemudian alternatifnya adalah Sandi. Maka Sandi disuruh minta sama Pak Erick Thohir, dua-duanya diminta untuk P3, tapi Sandi lebih kenceng gitu kan. Tapi sekarang kok kemudian ke PKS. Tapi ketika ke Sandi ini ke PKS, di PKS kemudian dicoba dipancing dengan gimana kalau jadi cawapresnya Anies. Saya kalau di ini tidak satu visi, ya macam-macam lah gitu kan, macam-macam. Artinya apa? Sandi ke PKS, kan kemudian publik bertanya, Sandi ke PKS sebenarnya tujuannya apa sih? Gitu. Nah, Sudirman Said bilang, gitu kan, kira-kira ada seorang menteri, gitu kan, yang mendekati salah satu partai di antara kita, ingin menggantikan posisi Anies, ya itu kira-kira siapa? Ya publik yang membaca, silakan. Gitu. Nah, kembali lagi kepada Pak Jokowi itu sendiri yang kemudian mendukung Prabowo atau Ganjar. Mendukung Prabowo dan Ganjar, nampaknya kemudian mulai ke Prabowo. Itu sebagai alternatif. Kalau masih ada ruang yang proporsional bagi Pak Jokowi untuk ikut memainkan peran di Ganjar, Pak Jokowi tetap ke Ganjar. Prabowo itu 2 kali loh menjadi rivalnya Pak Jokowi. Sekarang mungkin
aman Pak. Siapa sekarang jadi menteri dan butuh dukungan? Apakah ketika Prabowo jadi presiden begitu? Pak Jokowi kan mantan, ini presiden. Apalagi belum tentu itu 2 kali. Oh, tapi Prabowo itu kan negarawan, bos. Itu kan ya pasti mengakomodir lah. Sekarang soal negarawan, integritas, kapasitas itu dibuktikan oleh rekam jejak, bukan oleh ucapan. Ketegasan itu ada di keputusan, bukan di ucapan. Apakah kalau kemudian gebrak meja kemudian dianggap negarawan, kan enggak juga gitu. Itu kan lagi kampanye. Itu acting, bos. Acting. Berarti kampanye dong. Ini iklan dong. Jadi orang yang mengaku negarawan, yang mengaku tegas, yang mengaku berani, itu berarti acting dong. Loh, enggak, bukan Anda kan maksudnya kalau gebrak meja itu acting. Oke. Iya. Begini, Bung. Ini kan kelihatannya Jokowi kalau ada ruang yang signifikan untuk bermain, katakan ikut cawe-cawe dalam penentuan cawapres dan lain sebagainya, arah anginnya itu kembali lagi ke Ganjar. Itu menurut Anda? Iya. Tapi kalau tidak cukup ruang berarti stay di Prabowo. Ya. Tapi ada catatan lagi di Prabowo ini, kalau memang Prabowo punya potensi untuk menang, masuk di putaran kedua. Kalau enggak, boleh jadi justru Pak Jokowi bisa ke Anies. Oke. Ini tidak menutup kemungkinan. Iya, ini serius, tidak menutup kemungkinan. Misal ya, betul-betul ditutup. Pada akhirnya kita cobalah lihat medianya. Siapa media antar siapa yang sekarang kenceng? Bukan medianya Anies loh. Betul. Coba. Tapi kalau kemudian mereka kenceng, terus sampai kemudian putaran kedua, ini sudah betul-betul pisah, antem. Tapi Pak Prabowo nggak masuk putaran 2, yang masuk putaran 2 ternyata Anies sama Ganjar misalnya ya. Anies sama Ganjar, gitu kan? Kira-kira Pak Jokowi kemana? Saya kok feeling saya Pak Jokowi ke Anies. Menurut netizen seperti apa? Apakah Pak Jokowi akan mendukung Anies? Tuh ditunggu komentarnya. Tapi kita lihat dulu, bos, itu aja. Ini survei dari dari lembaga survei indikator politik ini. Lembaga survei indikator politik. Ini tanggal berapa sekarang? Itu tanggal 4 Juni ya. Nah, 4 Juni. Ini menurut survei ini, jadi saat masyarakat disodorkan 4 nama simulasi capres, Prabowo Subianto menduduki peringkat pertama dengan raihan angka 35,2%. Kemudian juga Ganjar Pranowo 33,04%. Dan posisi ketiga Anies Baswedan dengan angka 19,8%. Nah, Airlangga dengan raihan 2,0%. Ini bagaimana nih? Jadi potensi yang akan keluar kalau menurut survei ini kelihatannya Ganjar dengan Pak Prabowo loh, Bung. Dari survei itu orang akan bertanya juga, apa alasan memasukkan Airlangga? Apakah Airlangga karena memang punya potensi untuk dia maju? Satu. Dari sekian lama survei itu, Airlangga kan memang selalu kecil. Itu satu hal. Yang kedua, survei itu ada survei internal, ada survei yang dipublish. Umumnya survei yang dipublish itu adalah survei yang memang untuk mempengaruhi opini. Pertanyaannya sederhana untuk mengukur itu. Adakah survei yang dipublish itu yang betul-betul independen dengan biaya sendiri? Saya kurang tahu itu. Tapi apapun itu, silahkanlah survei itu akhirnya menjadi bahan untuk masing-masing capres dan partai koalisinya untuk melihat layak tidak untuk dijadikan sebagai bagian renungan Tetapi survei yang paling valid di antara mereka itu adalah survei internal yang tidak dipublish, karena itu akan menjadi sebuah referensi data untuk mengatur strategi, dan itu tidak bisa dipublish seenaknya. Terus
survei itu kan berlaku hari ini. Iya, iya. Proses iya. masih panjang. Iya, Variabel itu akan makin banyak keluar. Variabel debat, variabel head to head. Sekarang kan belum head to head istilahnya. Masing-masing belum muncul. Nanti kalau kampus-kampus misalnya mengundang para capres untuk berdiskusi. Iya, Ada capres yang nggak berangkat, nggak datang. Ada capres yang datang kemudian berdebat di situ. Ada panggung-panggung yang diciptakan, itu sudah head to head, itu juga mempengaruhi. Belum lagi kemudian ya satu capres mengungkapkan gagasan-gagasan terus gitu loh. Capres yang lain kemudian jogging terus naik sepeda itu. Capres yang lain sibuk pakai sorban kemana-mana misalnya. Nah, itu juga akan memberikan pengaruh. Ini adalah variabel-variabel yang muncul di kemudian hari. Makanya pada saat Pilgub DKI, sekali lagi saya membuat tulisan 1 hari sebelum putaran pertama. Anies Ahok tamat, Anies berkibar, AHY pemimpin masa depan. Maksud saya itu bahasa halus bahwa AHY akan kalah. Tetap apa variabel yang saya buat? Ya, variabel yang saya buat adalah variabel debat. Dan ternyata terbukti. Itu artinya apa? Besok juga ada debat. Ada banyak variabel yang muncul di belakang hari yang itu akan sangat mempengaruhi terhadap hasil survei. Tetapi realitas sekarang bahwa Prabowo memang menurut survei yang dipublish ke media itu belakangan ini menjadi pemenang di survei. Gitu. Yang kedua ada Ganjar, yang ketiga Anies. Tapi itu realitas realitas di media. Di media, Nah, tapi netizen bertanya begini loh, ini yang lucu nih para netizen itu. Loh, kemarin ketika Pak Jokowi sering ke Ganjar, surveinya tinggi Ganjar. Sekarang kok cenderung ke Pak Prabowo, surveinya kok kemudian beralih ke Pak Prabowo. Artinya ngepek ini. Apakah itu efek dari Pak Jokowi? Gitu kan? Pak Jokowi apa kemudian ada instruksi terhadap para konsultan politik untuk mengirim opini ke sana atau kemari. Tapi biarlah publik kemudian menilai. Itu kita tidak tahu ya, gitu kan. Tetapi realitasnya gitu aja. Pak Prabowo ini di akhir ini gitu aja memenangkan survei. Tapi Bung Yusuf kayaknya semangat ini ke Prabowo. Kayaknya ada udah ketemu Prabowo ya namanya. Nunggu dipanggil nih. Nanti dipanggil Bung Dasko ya. Bung Dasko, ini Bung Yusuf perlu dipanggil untuk diskusi ini, Bung. Berdiskusi. Ya, pemirsa, satu lagi sebuah pertanyaan besar netizen bahwa Pak Jokowi memegang peranan penting dalam konstelasi politik nasional, terutama menjelang Pilpres dan Pilpres 2024. Apakah Jokowi akan mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau malahan Pak Anies? Kita tidak tahu. Tunggu pada waktunya yang tepat. Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.